saya mengambil keputusan yang benar nggak sih, anak saya 2 bulan saya bawa ke lautan bebas kayak gini tanpa pengalaman apa-apa gitu. Alhamdulillah saya ada yang saya lakukan sedikit saja bisa menyampaikan donasi salam cinta orang Indonesia sampai Gaza gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabarnya? Andi Nur Farah Diba, Masya Allah, alias Diba. Baik Om, alhamdulillah. Om gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jarang-jarang loh ada yang nanyain ke saya. Oh biasanya nanyanya apa? Biasa nggak tahu, nggak peduli gitu sama hostnya gitu. Karena Diba biasa peduli kemana-mana ya. Iya, kemana-mana harus peduli. Masya Allah, cita-cita waktu kecil pengen traveling kemana-mana, pengen jadi diplomat. Alhamdulillah masuk ACT. Jadi diplomat kemanusiaan. Oh gitu ya. Udah kemana aja Diba nih? Diba posisinya apa sekarang sih? Saya di ACT sejak 2016 Om. 2016. Join GHR Global Humanity Response. Langsung Global Humanity Response. GHR, yang memang fokusnya di program luar Indonesia gitu. Jadi luar angkasa termasuk kemarin kita ke Mars sama Elon Musk. Ketemu di sana ya. Elon gitu. Elon besar kelapa. Ya. Terus. Jadi sejak 2016 join ACT, masuk Global Humanity Response, diamanahkan untuk memang fokus di isu Timur Tengah dan Afrika. Ya. Jadi so far sudah ditugaskan ke Somalia, ke Syria masuk ke dalam, juga ke Turki untuk sama isunya Suriah juga tapi di Turki. Di perbatasan. Pernah bareng saya juga soalnya. Iya betul. Tahun berapa itu Om? 2018 kali ya. Iya 2018. Pas kapal kemanusiaan Suriah kalau nggak salah ya. Iya, sebelum persiapannya itu. 1000 ton masuk, berat, kita yang rempong-rempong hari-hari itu. Somalia, Suriah, mana lagi? Uganda. Somalia, Suriah, Uganda. Sama ini. Bangladesh kemarin, terakhir Maret kemarin sebelum lockdown ya. Yang baru malah lupa. Masya Allah ya, Diba udah berapa benua tuh untuk menjadi Ambassador of Humanity, Masya Allah. Seneng ya sih? Bukannya susah ya? Maksudnya serem kan daerah-daerahnya gitu ya. Apalagi Suriah masuk ke dalam. Betul. Fauzi Badillah disambut dengan hangat tuh, ada rudal. Suara-suara. Ya sudah panggilan jiwa kali Om. Panggilan jiwa. Nggak kena rudal lagi. Naudzubillah ya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi memang gitu ya? Selalu ada suara dum dan roket. Ini itu sudah biasa ketika 2 hari saya di dalam itu sudah biasa. Masya Allah ya, selalu ditemani berbagai suspense dan perempuan masih single dan mencari. Masih mencari ya sih. Masya Allah, buat yang ya sudahlah ya. Iya sudahlah. Anda tahu di mana ACT? Bisa hubungi kami. Tapi bukan itu sih poin kita ingin sekali nih Diba cerita ya, terutama ya karena Bangladesh tuh baru berapa bulan yang lalu. Dan kalau nggak salah terkait dengan Rohingya. Jadi Maret kemarin saya berangkat ke sana bersama salah satu videografer. Yeah. Kita ke sana memang pertama tujuan utamanya itu menengok orphan house kita yang udah jadi Om. Jadi kita ada rumah yatim 5 lantai itu sudah 5 jadi. 5 lantai? Betul. Dan kita datang untuk peresmiannya gitu. Kayak serah terimalah begitu kepada pengurus nanti mitra kita yang akan mengurus dan mengimplementasikan bantuan yang juga akan kita berikan langsung kepada anak yatim Rohingya yang akan kita tempatkan di rumah yatim itu. Seperti itu. Dan Diba Matim tuh mengurus dari awal, belum ada apa-apa, belum beli semen ya. Sejak awal tahun 2017 Agustus itu berangkat, Exodus, itu memang sudah langsung dicanangkan waktu itu ACT harus buat orphan house gitu. Betul. Jadi sejak 2018 lah sampai alhamdulillah kemarin kelar satu bangunan untuk cukup panjang ya mendampinginya ya, dan karena lintas jarak segitu panjang gitu ya. Jadi nggak. Kalau Rohingya sendiri mungkin belum banyak kan orang tahu ya. Dan memang alhamdulillah salah satu saya sendiri tahu Rohingya itu karena banyak dekat teman-teman ACT zaman dulu. Dan seperti apa kalau mau berkisah tentang Rohingya biar teman-teman pada
tahu nih. Sebenarnya kayak gini, Rohingya itu bukan orang baru di tanah baru gitu. Mereka sudah berada di sana ratusan tahun gitu. Bukan orang baru di tanah baru. Orang baru di tanah baru gitu. Mereka yang punya tanah itu. Yang punya tanah itu. Nenek moyang mereka sudah ada di sana gitu. Sama tuanya seperti tetangga mereka orang Myanmar gitu. Jadi sama tuanya mereka yang punya tanah di situ gitu. Jadi tidak bisa dibilang mereka kan keturunan ini dan sebagainya. Enggak, mereka itu keturunan mereka sama tuanya dengan nenek moyang Anda yang ada di situ sudah sejak lama. Hidup bersama di Myanmar sudah ratusan tahun yang lalu gitu. Baik. Jadi kita tidak bisa bilang mereka pendatang gitu. Betul. Sudah di sana lah mereka hidup. Maksudnya kalau kita tanya sekarang pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh, kita tanya apakah ayah Anda, misalnya ayah atau kakeknya aja, dua generasi sebelum dia itu lahir tinggal di mana sih? Ya lahir dan tinggal ya di Myanmar gitu. Di tanah Arakan. Nah, itu rumah saya, itu tanah saya, seperti itu. Jadi jelas ada artefak-artefaknya, rumahnya gitu. Di mana, segala macam ya, masjid-masjid ada. Jadi walaupun misalnya alasannya mereka adalah orang baru, etnisnya tidak sama dengan etnis kita, itu kan bukan menjadi alasan untuk tidak memanusiakan orang lain. Betul, gitu. Kalaupun itu alasannya. Gitu. Apalagi nggak ada alasan gitu. Sangat tidak berbasis hanya karena merasa terancam, merasa you itu beda dari gue, jadi you nggak boleh ada di sini. Itu kan physically sangat ya? Tidak ini gitu. Dan ini dan hal ini dirasakan mereka juga bergenerasi-generasi gitu. Sampai akhirnya meledak 2017 kemarin sudah oke deh. 2012 juga ya. 2012. Dan ada juga beberapa waktu sebelumnya Masya Allah. Sebelumnya. Tapi memang yang paling parah itu kan 2017 sampai 750.000 itu harus dipaksa secara paksa keluar gitu. Mau nggak mau kan pilihannya saya harus keluar atau saya ikut terbakar dengan tanah saya gitu. Di rumahnya dibakar, orangnya dibakar. Anak-anak bayi, ibu-ibu, nggak pandang. Jadi semuanya. Tidak ada, I have no other option gitu. Opsi saya harus survive, berarti saya harus keluar. Nah, same thing happen sekarang ketika mereka di Bangladesh. Nah loh. Oke, mereka tidak ditembakin, oke mereka tidak direndahkan, tidak diusir dari rumahnya, tidak diusir dari campnya lah bisa dibilang. Tapi apakah salah seseorang menginginkan I want something better for my kids gitu. Saya mau anak saya sekolah, saya mau anak saya punya masa depan yang lebih cerah dari saya seperti itu. Betul. Dan mereka kan jalan kaki ya. 750.000 jalan kaki. Berapa lama ya? Jalan kaki, naik apa namanya? Perahu. Ngelewatin sungai yang tidak sedikit, mereka juga banyak yang gugur di sepanjang jalan ini, di perjalanan gitu. Dan ketika sudah sampai di Bangladesh, selamat, tidak ada ancaman hidup, tapi kualitas kehidupan juga tidak lebih baik gitu. Mereka tidak ada kesempatan untuk bisa membuka usaha, tidak ada kebijakan-kebijakan membantu ya. Sangat bisa bisa kita iakan juga misalnya regulasi yang ada di Bangladesh. Secara negara mereka punya kewajiban untuk melindungi tanah mereka sendiri, tapi juga mau menghosting mereka yang ada di sini gitu. Tapi secara kemanusiaan sendiri, misalnya seorang bapak Rohingya gitu, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana anak saya besok tahun depan, 5 tahun ke depan hidupnya seperti apa? Itu kan pertanyaan seorang ayah, seorang ibu gitu. Sangat logis. Ya. Nah, jadi apakah anak saya akan tinggal di berapa tanah seperti saya di Bangladesh sekarang gitu? Atau ayo yuk saya mungkin siapa tahu bisa saya bisa ke lautan, siapa tahu bisa kemana dan lain sebagainya, mendarat di mana dan itu menjadi rumah saya yang lebih baik. Misalnya seperti itu. Betul. Jadi tapi ternyata kan tidak semua negara juga bisa memberikan opportunity yang baik. Gitu ya. Seperti itu. Sangat disayangkan ya, udah berusaha luar biasa, banyak yang meninggal di jalan dan kita menyambut di perbatasan kan, mereka yang baru datang, ada ibu-ibu langsung terkapar, ada yang hamil gitu ya. Kayak hidup mereka itu kayak series of melempar dadu gitu. Begitu. Kayak usaha saya yang ini saya lempar dadu. Outcome-nya apa itu deh gitu yang we make best of it gitu. Kita buat terbaik dengan apa yang kita dapatkan. Kita kan alhamdulillah hidup tidak seperti itu. Iya betul. Besok saya mau pick up misalnya obat saya di apotek gitu. Kita terencana seperti itu kan. Punya ada ekspektasi yang ini. Hidup mereka nggak seperti itu, kayak cuman lempar dadu aja. Hari ini saya makan apa? Hari ini saya gimana hidupnya gitu.
La ilaha illallah. Berat ya. Dan kemarin 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah 99 ya kurang lebih. 98 94 ya? Iya sekitar itu. Mereka naik perahu. Sampai lagi di Aceh. Di Aceh. Itu dari mana mereka? Jadi kayak gitu Om. Mereka itu dari Bangladesh. Dari Myanmar. Bukan dari Myanmar. Mereka dari Bangladesh yang memang berharap ketika meninggalkan Bangladesh, mereka sangat bersyukur ya dengan hospitality dari negara Bangladesh. Tapi kan mereka berhak memiliki keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Mencobalah menyeberang gitu. Tujuan awalnya pengen ke Malaysia, tapi entah seperti apa terdampar di Aceh. Dan mereka punya kapal yang benar-benar cuma ada kayu dan laut. Itu tuh kapal itu mungkin hanya untuk berapa, tapi diisi oleh 94 orang. Tidak ada bensinnya, tidak ada makanannya, tidak ada apa. Kok mereka bisa bertahan itu bagaimana gitu. Jadi betapa yang sampai itu ya. Pertama mereka di posisi duduk, siang kepanasan, malam kedinginan, hujan pasti kehujanan, anak bayi, ibu-ibu, Masya Allah, kakek-kakek, nenek-nenek. Banyak. La ilaha illallah. Dan entah berapa kapal-kapal yang seperti itu. Dan maybe they didn't make it. Kita nggak tahu mereka kemana. Ada yang mungkin ada yang ke daerah lain, mungkin ada yang mendapatkan daratan lain, dan mungkin ada yang nggak dapat sama sekali. Masya Allah. Iya, kita melihat sama-sama kesedihan yang luar biasa ya, maksudnya dengan itu. Tapi di satu sisi kita ada kebanggaan, dan lagi-lagi ya kebanggaan kita terhadap bangsa kita. Kita bersyukur punya nelayan-nelayan Aceh yang luar biasa ya. Subhanallah. Nelayan yang hidupnya juga susah. Betul. Kapalnya juga bukan kapal mewah, bukan kapal yang kuat, punya segala macam. Mereka itu yang menolongnya. Iya. Gimana ceritanya? Kalau kita tahu dari tim kita yang ada di sana kan memang itu adalah aksi rescue masyarakat yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri gitu. Benar-benar masyarakat yang mengatur penjemputan dan lain sebagainya. Karena memang ketika itu dijemput mereka pemerintah daerah itu masih berada di tahap negosiasi kita harus gimana nih. Masih bingung, masih karena rapat. Ya secara apa ya, otomatis secara regulasi mereka tidak boleh masuk ilegal dan lain sebagainya kan. Ya. Tapi tidak boleh tuh masih apa sih sebenarnya? Secara regulasi internasional iya. Kan seseorang kalau mau masuk ke daerah negara lain harus ada prosedurnya gitu kan. Tanpa prosedur itu bisa disebut ilegal. Tapi kan mereka tidak memilih datang ke sini untuk bukan senang-senang, bukan menyelundup, sebagainya. Mereka terdampar gitu. Dan masyarakat Aceh mengambil kesimpulan itu tidak boleh harus textbook banget nih. Ada gitu ada 94 orang terkatung-katung di dekat kita. Masa kita masih mau ngelihat kita harus ngapain dulu nih? Mereka udah terlanjur kelaparan, mereka terlanjur udah nggak ada toilet selama berbulan-bulan. Iya, betul. Itu kan harus segera ditolong. Dan itu apa ya? Masyarakat Aceh di sini udah regulasinya ntar aja dipikirin sambil kita nolong mereka gitu. Dan mereka punya mindset yang sama. Iya. Orang-orang sipil ini. Dan itu akhirnya mungkin menggerakkan juga BNPD ya, daerah. BNPD ya? Iya. Untuk ya udah deh nggak apa-apa. Karena ketika penjemputan pun di situ ada teman-teman disaksikan oleh BNPD gitu. Jadi Masya Allah, at the end humanity wins. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Bayangin kalau misalnya orang Aceh, ya udah deh kita tunggu pemerintah mau ngomong apa gitu. Masya Allah, ngelihat orang karam bagaimana di depan kapal karam dengan segitu banyak orang gitu. Belum lagi yang meninggal karena sakit dan segala macam. Itu berarti itu yang sebenarnya talk yang menghasilkan action gitu. Benar-benar itu. Mereka kan otomatis saling ngobrol kan. Komunitas itu gimana nih? Kasihan kan orang itu, mereka saling ngobrol. Masya Allah, saking semangatnya. Memberikan ide sama sekali satu sama lain. Langsung ngambil action gitu. Oke, kita ngambil action. Talk itu yang sesungguhnya. Iya bener. Masya Allah. Dan iya ini Talks. Ini juga inspires action. Saya lupa sebut itu di depan. Maklum lah host baru gitu. Belum juga gajian. Udah tanggal berapa ya? Jangan curhat on air. Dan kita emang ya kita ngobrol ini salah satunya karena kita ingin mematahkan bahwa talk show itu cuma bisa ngomong doang. Bahwa ini adalah series of actions yang pernah kita lakukan dan dari sini gitu ya, mudah-mudahan kita gerakkan sebanyak-banyaknya hati orang yang ada nilai-nilai kemanusiaan, kedermawanan di hatinya untuk ikut bergerak bersama kita. Mengubah kata-kata ini menjadi amal-amal dan Masya Allah masuk surganya bisa bareng-bareng nanti. Nah balik lagi ke Rohingya ya. Apa ke depan yang akan dilakukan oleh tim GHR ya, yang biasanya actionnya di luar negeri, tapi ini teman-teman globalnya datang ke sini ya. Seperti apa planning kita nih? Pembagian tugas sih alhamdulillah so far sangat baik ya.
Jadi karena dalam negeri ini yang merespon teman-teman DERM, memang yang merespon Disaster Emergency Response Management ACT ya, betul. Masya Allah. Jadi ACT dalam negeri, GHR-nya yang dalam negeri yang merespon teman-teman saudara-saudara Rohingya kita, dan alhamdulillah kita lihat reportnya ribuan pangan sudah, pokoknya tidak ada food mereka secure lah begitu, insya Allah. Bahkan food truck berangkat dari sini ya, berangkat, ambulans kita berangkat, dokter-dokter relawan dan lain sebagainya kita berangkat. Jadi insya Allah akan kita dampingi mereka sambil bagaimana kita menunggu kedepannya akan seperti apa gitu plan-plannya. Otomatis itu juga akan diplomasi kemanusiaan juga dibutuhkan. Bagaimana pemerintah Indonesia harus merespon, bagaimana NGO perannya seperti apa gitu. Di situ memang harus dibagi, tapi satu sama lain harus mendukung gitu. Betul. Dan kita sudah pernah ya mengkolaborasikan macam-macam pihak di 2015. Nah, juga belum gabung waktu itu ya. Iya, tapi saya masih SMP apa SMA waktu itu? 2015 saya kuliah. Oh iya, nggak segitu mudanya ya. Ya, alhamdulillah 2015 emang yang kita lihat ya, saya alhamdulillah pertama kali pengungsi global yang saya peluk itu anak Rohingya. Dan itu bayi umur 2 bulan. Dan Masya Allah ya, saya memeluk anak itu di Langsa, itu di mana tuh, Aceh Timur. Saya cuma berpikir, ini anak naik perahu dari Myanmar sampai ke situ, dan dia berumur mungkin baru ya 3 bulan ya, dengan tubuh yang demikian kecil, menghadapi samudra, dinginnya malam, panasnya siang terik. Dan cuma kebesaran Allah aja yang bisa menyelamatkan. Dan Masya Allah gitu, itu perasaan yang luar biasa. Dan saya yakin sekali itu yang membuat ya bernilai lah ya perjalanan kita ini gitu ya. Nggak sih dibayang ngapain ke Somalia jauh-jauh, ngapain ke Bangladesh, ke Uganda. Yang menjadi yang selalu saya pikirkan itu ketika anak itu dibawa oleh orang tuanya, yang saya pertanyakan itu bagaimana pikiran orang tua yang bawa itu berkecamuk gitu. Pasti ada rasa, saya mengambil keputusan yang benar nggak sih, anak saya 2 bulan saya bawa ke lautan bebas kayak gini tanpa pengalaman apa-apa gitu. Bagaimana masa depan anak saya, bagaimana masa depan dia hidup nantinya. Orang tua kan ketika anaknya lahir, saya sok-sokan tahu nih. Tapi bagus, tandanya mempersiapkan diri. Oh gitu. Orang tua kan ketika anaknya lahir, yang saya tahu identitas dirinya langsung hilang gitu. Adanya identitas anaknya gitu. Jadi dia ketika dia pertama sebelum punya anak, aku sentrisnya tinggi. Ketika nggak ada anaknya langsung hilang tuh akunya. Yang dipikirkannya anak saya hidupnya seperti apa ke depan. Bayangkan ada berapa anak yang ada di perahu yang kemarin tiba di Aceh. Betul. Itu orang tuanya mikirnya seperti apa. Saya bertanggung jawab kehidupan anak ini gitu. And will you ever make it? Iya gitu. Masya Allah. Berapa bulan sih mereka tuh di kapal tuh seperti itu? Saya baca berita sampai hampir 3 bulan ya. 3 bulan? Jadi posisi sempat itu? Beberapa kali ini memang. Beberapa kan kali bisa gerak, ya? Iya. Jongkok posisinya lagi mending duduk. La ilaha illallah. Tidur begitu, siang begitu, malam begitu ya. Kayak aduh. Insya Allah. Dan iya, Diba kan udah ke Somalia ya, lihat kelaparan di sana, lihat bagaimana climate disaster lah katakan gitu ya, terlepas dari banyak hal juga. Lalu ada Suriah juga masuk ke dalam ya, ke kota Idlib ya. Dan Halep ya. Dan ya tadi mendengarkan bagaimana suara pertempuran dan segala macam masih terjadi juga. Uganda juga kan kelaparan juga. Betul, gitu kekeringan dan Bangladesh juga. Dan apa cerita yang paling Diba ingat, yang paling berkesan, yang paling mungkin menjadi turning point dari life gitu, somehow gitu, yang benar-benar mengubah Diba gitu. Apa yang paling berkesan dari semua perjalanan itu? Dari semua yang mungkin yang paling Om, somehow ketika kita masuk ke dunia seperti ini, Om Nurman kan sejak tahun berapa Om di dunia kemanusiaan? Saya kalau penumpang gelap di ACT. Saya dulunya relawan, kenal ACT, si temen ACT selama 7 tahun, baru saya gabung 7 tahun sampai sekarang. Jadi bisa dibilang 14 tahun lah kita. 14 tahun sebagai rookie dan masih sebagai rookie. Apalagi saya apa? Newbie, saya newbie. Jadi ketika kita pengen masuk ke daerah ini, kita kan berharap maybe in my career ada satu poin di mana ketika saya akan bertemu di satu lokasi dan itu akan turning my mind itu. Tapi sebenarnya saya malah mendapatkan itu ketika saya ada di
di kantor ini gitu, berada di meja, berada di mana gitu. Ketika saya melihat memang saya nggak harus langsung ketemu mereka gitu untuk mengetahui there is something wrong sama mereka dan lain sebagainya. Contohnya ketika saya lagi di Rehanle, itu ketika perbatasan Turki Suriah itu kita saya dengan direktur saya sedang meeting kalau nggak salah sama mitra kita yang mitra Turki gitu, ngomongin tentang program apa yang kita lakukan untuk Suriah. Ketika itu saya dapat telepon dari Gaza. Dari Gaza, Masya Allah. Beras kita berapa ton kita? 2000 ton. 2000 ton masuk ke Gaza. Tanpa kekurangan, tanpa apa dan lain sebagainya, masuk alhamdulillah dengan segala regulasinya yang sangat panjang. Betul. Berhasil masuk. Jadi maksudnya saya tidak harus ada di sana sampai saya merasa alhamdulillah saya ada yang saya lakukan sedikit saja bisa menyampaikan donasi salam cinta orang Indonesia sampai Gaza misalnya kayak gitu. Padahal saya I did very little untuk sampai itu, tapi saya di situ merasakan lagi meeting saya nangis gitu kan, aneh juga sih sebenarnya gitu. Itu bingung dong orang Turki. Iya. Lah kenapa gue udah say something wrong gitu ya? Saya salah apa gitu. Tapi emang ketika saya bilang sorry gitu, saya juga meanwhile saya juga ngurusin beras kita masuk Gaza gitu, dan saat ini Masya Allah, beras kita truk pertama masuk perbatasan Erez. Jadi di situ kalau mau dibilang pengalaman yang paling ini ya mungkin itu ya. Di momentum itu saya tapi saya di Turki bukan di Gaza gitu. Jadi bisa dibilang dimanapun kita berada sebenarnya, tapi kalau somehow kita tahu we made a little impact, itu mungkin kayak aduh kok worth it banget gitu. Maksudnya worth all those nights. Iya gitu dan sebagainya kan, gitu. Kalau teman-teman global lobbynya beda ya jam kerjanya. Kayak ini mohon maaf kayak Hansip Ronda gitu. Kita pulang mau ngapain lo? Lagi nunggu meeting. Loh ini jam 9 malam baru menunggu meeting. Meetingnya jam 11 gitu ya. Gitu ya mirip-mirip lah kayak Hansip. Hansip global keren. Dan itu ya momentum itu di mana ya kita tahu juga masuk ke dalam Gaza sesuatu yang bisa dibilang sangat sulit, bahkan ada yang bilang mustahil. Banyak yang ngetawain sih orang Gaza, banyak yang ngetawain ya kayak gitu. Jadi ya kayak impossible banget lo mau ngirim ngapain 2000 ton beras ke sini gitu. Gimana caranya gitu. Itu kan susah dan lain sebagainya. Alhamdulillah we made it through sampai 2000 ton. Curhat lagi gitu kan waktu itu hari-hari itu. Saya kan sempat ke Istanbul, ada pertemuan global NGO di sana, ketemu dengan macam-macam sheikh dari macam-macam saudara kita dari macam-macam negara gitu ya, dari Kuwait, dari Bahrain, dari macam-macam. Terus saya minta doa. Saya doain ya, kita lagi ngirim 2000 ton beras Indonesia masuk ke dalam Gaza. Maka dia bingung. What are you trying to do? You're trying to send 2,000 tons rice. Yeah, I mean, are you trying to do something impossible gitu. Jadi mereka mendoakan, ya mereka mendoakan dan bisa jadi karena doa-doa mereka juga, Masya Allah, hafizahumullah. Tapi mereka sangat-sangat, mohon maaf ya, kayak niat kamu baik banget, tapi I don't think it will never be happen gitu. It won't happen sih, nak. Kamu pulang aja, siap-siap. Lu optimis banget sih jadi orang. Iya gitu. Ya, tapi Masya Allah, iya sih, jujur itu juga satu momen terbesar ya ketika semua bantuan dari macam-macam negara nggak pernah bisa masuk, tapi Allah izinkan gitu ya. Dan itu beras dari pertanian masyarakat yang kita tahu ya kayak apa. Sahabat-sahabat kita di Blora bertani, lalu mereka mengepak, lalu berangkat, dan kita ingat banyak sekali ulama mendoakan gitu. Dan kayaknya yang saya hadapi itu waktu itu ya teman-teman Turki segala macam, negara-negara yang lebih matang ya, secara geografi lebih dekat, secara ekonomi juga mereka kelihatannya lebih kokoh, tapi mereka bilang kami aja susah sih, apalagi kalian gitu, Indonesia dari jauh dengan gitu. Tapi satu hal ya, itu tandanya Allah itu maha memberi kemampuan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dengan segala prokon program tersebut, maksudnya ada prokonnya banyak ya? Iya, lumayan gitu. Banyak juga yang memang segi-segi yang harus kita evaluasi dan sebagainya, otomatis semua program ya seperti itu. Tapi ya
otherwise kita we did our best, donasinya sampai, maksudnya itu kan sebenarnya pesannya nyampe gitu, pesan Betul. Masyarakat Indonesianya yang nyampe. Pesan gitu, bahwa kita sayang pada mereka dan kita bersama mereka ya, wah keren banget. Kalau nggak salah mitranya itu juga nangis-nangis telepon bahwa itu berhasil, itu nggak mungkin ya. Saya nangis mungkin saya nangis waktu itu karena saya dengar dia terisak gitu, jadi kayak padahal ini laki-laki gede gagah itu kan bapak-bapak besar Arab lah gitu. Sister, our rice has just entered, our first truck has just entered Eres border gitu. Di situ saya dengar dia suaranya bergetar, saya juga langsung tiba-tiba langsung ini juga alhamdulillah. Langsung orang Turkinya loh. Tapi begitu dengar mereka bilang apa? Oh alhamdulillah, mereka juga akhirnya nyari tahu itu kok bisa kayak gitu. Oh mereka juga kaget? Gitu. Lalu mereka akhirnya kita ceritain gitu. Yang luar biasa hebat gitu ya maksudnya, dan luar biasa dekat sekali dengan isu-isu Palestina kan. Betul. Mereka juga surprise ya, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wah priceless banget ini buat bangsa kita. Ini suatu confidence yang luar biasa ya, harus bahwa kita bisa ya karena Allah. Dan ya itu setiap butir beras ya, saya ingat banget waktu penggalangan betapa orang kita tuh gampangnya banget ya ngelepas sesuatu, ngasih motor, ngasih apa gitu ya. Oh ya, dermawannya nggak nanggung-nanggung gitu, nggak apa ya? Nggak nanggung-nanggung. Iya. Nah, kalau teman-teman lain, kalau saya di Istanbul ya waktu ketemu dengan teman-teman NGO itu ya mereka bilang satu ya, bapak itu tingginya hampir 2 meter. Dia salah satu chairman dari event tersebut. Jago karate, black belt gitu ya. Terus saya kasih lihat video kita Palestina. Waktu itu beras untuk Palestina. Dan itu di momen terakhir event. Jadi dia udah katakanlah udah cukup bebas lah untuk bisa menonton sesuatu. Cuma nonton dari handphone. Tapi di akhir video itu dia nangis. Dan dia nangisnya bener-bener nangis gitu. Saya bilang, kenapa? Kalian orang Indonesia, kalian itu hidupnya juga susah. Kalian tidak seperti kami yang dekat-dekat sini. Sedih. Lu juga susah gitu kan. Iya, dia juga sedih. Belum mati, ya susah juga ya. Iya sih, udah lu nangis ya. Secara dia gede nangis kan, kita mau kabur kemana juga di depan dia gitu. Ya itu bahwa ya inilah gitu, inilah kalian dan kenapa kami sangat mencintai kalian dan ya orang-orang kita disayangi di mana-mana ya. Gimana sambutan saudara kita di Somalia, di Suriah tuh kayak apa sih mereka kepada kita gitu ketika tiba datang gitu, apa yang paling indah yang pernah diucapkan? Wah, awalnya mereka kebanyakan pasti juga nggak tahu, Indonesia di mana? Ada ya. Kayak wow sakit. Sakit tapi bener. Terus. Oh iya, Indonesia itu di sini. Pas kita ngomong dekatnya Malaysia. Oh Malaysia, waduh. Dekat Malaysia. Tapi Masya Allah. Ya Indonesia. Tapi setidaknya mereka langsung paham. Wow, ada orang yang saya bahkan nggak tahu pronounce nama negaranya. Dia datang dan peduli sama kehidupan gue gitu kan. Jadi kayak, malah itu kayaknya lebih berimpact daripada negara-negara yang udah dia kenal, udah dia tahu gitu kan. Gitu ya? Jadi malah dia, oh ada loh orang yang saya bahkan nggak tahu negaranya ada, tapi dia mendoakan saya gitu. Itu kan yang sebenarnya lebih bagus kan, doa yang kita tidak tahu gitu, yang malah sebenarnya lebih makbul gitu. Dan rezeki nggak diduga-duga ya. Bisa jadi dari doa-doa mereka tiba-tiba kita ya katakanlah lagi susah, loh kok ada rezeki datang gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tahun ini seperti apa nih kita menghandle kurban di global? Tahun ini sih so far alhamdulillah kita sudah fiksasi 32 negara Om Norman. Kita masuk ke Somalia tahun lalu itu 7 harinya wali kota Mogadishu meninggal karena dibom. Kaget juga pas ngangkat senjata gitu. Di depan muka lagi. Militernya langsung ngangkat semuanya dan dengan bahasa yang kita saya tidak pahami. Bahasa dia pasti paham ya, saya nggak paham. Ini kenapa orang-orang pada mengangkat senjatanya terus teriak-teriak gitu kan, terus langsung masuk mobil. Roll camera, roll sound, and act on.